Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur, bersukacita menyambut firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan tetap belajar dan bertumbuh melalui pembacaan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat 5 yang akan saya ambil dalam bacaan hari ini. Mari kita menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema hari ini, kerelaan memberi. Observasi yang kita dapat lihat dan simak dalam pembacaan di pasal ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana di dalamnya berisi tentang kebanggaan Paulus kepada jemaat Korintus yang mau terlibat dalam pelayanan hal memberi bagi orang-orang miskin, dan juga mengingatkan supaya jemaat yang ada di Korintus tetap meneruskan pelayanan memberi bantuan itu dengan hati yang rela. Hati yang rela artinya bersedia dengan ikhlas hati, setuju atau berkenan, dapat diterima dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan. Nah, melalui tema yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tentang kerelaan memberi ini, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama boleh menyimak dan memperhatikan dalam bacaan kita hari ini. Interpretasi yang kita akan pelajari dalam pembahasan di pasal ini, ya. Dalam bacaan di ayat-ayat ini, Paulus meminta dengan sungguh-sungguh kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tetap memiliki hati yang rela untuk memberi, tetap memiliki kerinduan untuk beramal atau berbuat baik kepada orang-orang miskin atau kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada saudara-saudara yang memerlukan bantuan, ya. Nah, itu sebabnya Paulus mendorong dengan sungguh-sungguh, mendorong kepada jemaat yang ada di Korintus supaya perbuatan baik mereka itu jangan sampai dihentikan, tetapi mereka akan terus melakukannya, mengingat banyaknya orang-orang yang membutuhkan bantuan, karena pelayanan diakonia atau pemberian bantuan ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang tidak mampu atau bagi orang-orang yang miskin, ya. Itu tertulis di ayat yang kelima. Bahkan Paulus mengapa mendorong jemaat yang ada di Korintus ini seperti yang sudah disampaikan kepada jemaat yang ada di Makedonia, bahwa Paulus ini bangga. Mengapa? Karena jemaat yang ada di Korintus mereka melakukan kebaikan atau melakukan pelayanan dalam hal memberi bantuan kepada orang-orang miskin itu sudah dilakukan sejak dari 1 tahun sebelumnya, ya. Ini adalah satu gerakan yang baik. Dan ternyata bahwa ketika dia menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, orang-orang yang ada di Makedonia ini pun ikut tergerak, ya, karena melihat orang-orang Korintus ini sudah bersemangat memberikan sedekah, memberikan amalan gitu, ya. Nah, itu sebabnya jemaat Makedonia juga mereka ikut tergerak.
Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Makedonia kebanggaannya tentang jemaat yang ada di Korintus, ya, bahwa jemaat Korintus itu sudah melakukan pelayanan memberi bantuan ini dari tahun yang lampau, dikatakan dari tahun sebelumnya, dan jemaat Makedonia ini juga ikut terdorong, ya, ikut terinspirasi untuk dapat mengambil bagian juga dalam pelayanan memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu tertulis di ayat yang kedua. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus? Mengapa Paulus ini mendorong jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani itu mereka juga bisa mengambil bagian dalam hal pelayanan memberi bantuan, ya. Nah, pernyataan Paulus mengenai hal memberi, mengapa Paulus mendorong supaya jemaat yang ada di Korintus juga jemaat Makedonia itu mereka bisa tergerak untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernyataan-pernyataan itu dituliskan di dalam suratan Paulus ini, ya, kepada jemaat yang ada di Korintus, dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita, mengingatkan kita dan juga mendorong kita juga sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Pernyataan Paulus mengenai hal memberi ini di ayat pertama, yaitu kalau jemaat Tuhan itu mau berbuat baik, jemaat Tuhan itu sudah digerakkan hatinya, maka yang pertama yang saya catat di ayat 1 yaitu tidak perlu diingatkan lagi. Paulus di situ di ayat 1 mengatakan, aku tidak perlu menuliskan surat kembali, tidak perlu membuat surat yang diulangi lagi tentang mengingatkan mereka atau mendorong mereka untuk mengingatkan, menyisihkan berkat mereka supaya memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi hati yang rela, hati yang sudah digerakkan untuk memberi, untuk membantu seseorang, maka tidak perlu lagi diingatkan, tidak perlu lagi disuruh-suruh, tidak perlu lagi didorong-dorong, ya Bapak Ibu, karena keinginan memberi itu muncul dari hati setiap orang. Kalau misalnya seseorang itu tidak tergerak memberi, ya kita tidak perlu mengingatkan, tidak perlu minta gitu ya Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang hatinya memang sudah didorong kerinduan untuk membantu sesama yang tidak mampu, itu karena dorongan hati yang rela, maka dia tidak perlu diingatkan lagi, ya, dia akan memberi dengan sendirinya, dia akan mengambil bagian tanpa disuruh, tanpa diingatkan lagi. Dan itu sebabnya Paulus menuliskan, aku tidak perlu menuliskan surat lagi kepadamu. Mengenai apa? Mengenai hal bantuan atau hal memberi bantuan atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pernyataan Paulus mengenai hal memberi ini di ayat yang kedua adalah mereka harus melakukannya dengan kerelaan hati, ya. Melakukan dengan kerelaan hati. Kerelaan hati itu seperti apa? Melepaskan atau memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Di ayat yang ketujuh di situ dituliskan, hendaklah masing-masing itu memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ini menjadi catatan penting Bapak Ibu. Memberi, tetapi kalau di dalam hatinya itu menggerutu, tidak rela, ya, tidak dengan tulus hati, maka semua itu tidak masuk di dalam catatan Tuhan, ya. Tetapi dikatakan di ayat yang ketujuh itu Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, memberi bantuan dengan sukacita, ya, karena itu muncul dari hati. Tetap di ayat yang kedua yang dituliskan oleh Rasul Paulus, pernyataan tentang bagaimana jemaat yang ada di Korintus itu dapat memberi, maka memberi atau berbuat baik itu, ya, di ayat yang kedua dapat menginspirasi orang lain. Jemaat Makedonia mereka terinspirasi dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat Korintus, ya, menularkan hal yang baik dan mereka mendapatkan inspirasi yang baik, ya. Hal yang baik Bapak Ibu, kita percaya hal yang baik itu juga pasti dapat menularkan yang baik, ya.
Demikian juga kita, kalau kita melihat hal-hal yang baik dilakukan oleh orang, kemudian hati kita digerakkan, kita pun dapat merasakan atau mengalami apa yang mereka sampaikan melalui perbuatan baik. Kita dapat terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa, ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Juga di ayat yang ketiga, dalam hal memberi itu dibutuhkan kesediaan, ya. Itu sebabnya kalau orang yang memberi itu sekalipun mungkin dipaksa, diingatkan, disuruh-suruh, didorong-dorong, kalau hati orang tersebut tidak bersedia untuk memberi, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Itu sebabnya bahwa memberi dibutuhkan kesediaan. Tidak semua orang bersedia memberi. Tidak orang yang mungkin secara materi dia punya kemampuan, mungkin dia punya harta, dia punya berkat lebih, ya, tapi kalau hatinya tidak memiliki kesediaan untuk memberi, maka dia tidak akan melakukan itu. Sekalipun mungkin hidupnya itu berkatnya pas-pasan, ya, cukup gitu, tidak berlebihan, tetapi hatinya digerakkan, dia bersedia membagi berkat dengan apa yang dia miliki, maka dia pasti juga mau melakukannya. Jadi memberi, berbuat baik butuh kesediaan hati untuk melakukannya. Kemudian juga orang yang memberi, ini kita lihat di ayat yang kelima, ya, bahwa di situ dikatakan Paulus itu mendorong memiliki perencanaan bagaimana mereka harus memberi, kapan mereka harus memberi. Ini saya catat, saya ambil garis bawah, yaitu memberi itu juga butuh perhitungan dan perencanaan. Tidak bisa kita itu memberi hanya asal memberi, padahal kemampuan kita mungkin tidak bisa memberi lebih banyak gitu, ya. Kalau kita mampunya memberi sedikit, ya berilah itu sedikit. Ada butuh perhitungan. Jangan sampai kita memberi berlebihan sementara kita sendiri butuh gitu, Bapak Ibu. Itu sama dengan mencelakakan diri sendiri, mempersulit diri sendiri, ya. Membantu boleh, memberi bantuan boleh gitu, ya. Karena ini juga merupakan salah satu bagian dari firman Tuhan untuk kita juga dapat memperhatikan atau mengambil bagian dalam hal pelayanan memberi kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kita juga perlu perhitungan dan juga perencanaan. Perhitungan bagaimanakah sesuai dengan kemampuan kita. Perencanaan itu adalah kepada siapa kita harus memberi, ya. Orang yang kita lihat memang dia mampu untuk menolong dirinya atau cukup, kita tidak perlu menolong mereka. Tapi kalau kita melihat, oh memang orang ini benar-benar membutuhkan, maka itu menjadi sasaran yang tepat kalau kita membantu orang tersebut, ya. Waktu yang tepat, orang yang tepat, maka apa yang kita salurkan itu akan menjadi berkat, ya. Nah, kemudian memberi juga bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan. Hati yang dipenuhi dengan kerelaan, tidak dipaksa, tetapi dorongan dari hati karena tergerak memberi, maka itu akan mendatangkan berkat. Apa yang harus kita lakukan? Aplikasi dalam bacaan kita ini, ya. Nah, kalau firman Tuhan di sini Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk memberi, bahkan yang dilakukan oleh jemaat Korintus itu ternyata menginspirasi dengan baik bagi kota lain supaya mereka, ya, seperti orang-orang yang ada di Makedonia, mereka juga ikut mengambil bagian ini. Maka kita pun mengambil pelajaran dari sini, jangan takut memberi, ya. Ayat 6, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mengapa? Karena orang yang menabur pasti akan menuai, berapapun sesuai kemampuan kita. Tidak harus menunggu banyak baru kita bisa memberi, ya. Tapi kita bisa mengambil pelayanan dalam hal memberi ini juga mungkin dengan kemampuan kita, oh baru kecil, tidak apa-apa, ya. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi kerelaan hatimu waktu engkau mengambil bagian dalam hal memberi ini, ya. Apabila itu dibutuhkan dalam sebuah pelayanan, ya. Orang yang menabur akan menuai, orang yang menyediakan benih akan dilipat gandakan. Diperkaya dalam segala kemurahan hati. Waktu kita digerakkan untuk mengambil bagian dalam hal memberi, Tuhan juga melipat gandakannya, bukan hanya tentang kebutuhan kita atau hal-hal yang menjadi kepemilikan kita dilipat gandakan, tetapi Tuhan juga berjanji kita akan semakin diperkaya dalam segala kemurahan hati.
2 Korintus 9 di ayat 12-nya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu, waktu kita berdoa bukan hanya kita yang diberi, karena firman Tuhan terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita sudah diberikan kemampuan dapat memberi, karena kita sadar kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan, ya. Itu sebabnya mari kita belajar memiliki kerelaan hati untuk kita dapat mengambil bagian dalam pelayanan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan dan kita mau belajar memberkati orang lain. Terima kasih buat kesetiaan dari Bapak Ibu yang mendengarkan secara setia, secara rutin dalam renungan 79 setiap harinya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu senantiasa diberkati berkat-berkat rohani yang Bapak Ibu terima melalui renungan-renungan yang Bapak Ibu perhatikan setiap hari. Itu sebabnya apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bersyukur untuk senantiasa bertumbuh dan semakin disempurnakan seperti Yesus. Kita akan terima firman Tuhan ini, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau terus memberikan kasih karunia-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati, memiliki kerelaan hati dalam hal kami berbuat kebajikan, memiliki kerelaan hati dalam hal kami mengambil bagian pelayanan memberi Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami belajar mengasihi sesama atau memberikan perhatian kepada sesama, karena kami telah menerima anugerah-Mu yang besar, kebaikan-kebaikan-Mu setiap hari, sehingga kami mau membagikan kebaikan melalui kemurahan hati yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan kerelaan, karena hati yang rela, hati yang penuh sukacita ketika mengambil bagian dalam pelayanan memberi dengan sukacita, dengan hati yang rela, maka Tuhan memperhitungkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami senantiasa mencurahkan kasih karunia-Mu bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.